Jauhi oleh kita pandangan-pandangan benci, karena di situ hanya akan terkumpul sifat-sifat jelek pada saudara kita. Sayangi saudara kita sebagaimana kita ingin disayangi olehnya. Perhatikan baik-baik dalam diri kita apa yang kita inginkan, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah. Ada sebuah qaul hikam, kata-kata hikmah, kata-kata bijak mengatakan asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab budi pekerti, bukan dengan keturunan. Jadi setiap kita berhak dan mampu bisa menjadi orang yang mulia. Caranya adalah dengan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji, sehingga akan tertanam dalam diri kita karakter sebagai orang yang baik. Maka dengan kebaikan itu secara otomatis kemuliaan itu akan datang kepada kita. Ada sebuah perkataan atau wasiat, nasihat dari Imam Syafi'i, fai'izzatin nafsi, tentang kemuliaan jiwa. Dalam baitnya beliau mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawi. Jangan mata yang dihiasi dengan cinta, dia akan melupakan segala celah. Sebagaimana pandangan mata yang dihiasi dengan benci, maka dia hanya akan melihat kepada hal yang keji. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa beliau mengatakan ketika kita ingin memuliakan diri kita, maka kita harus memuliakan orang lain. Terlebih dengan cara pandangan kita kepada orang lain, pandanglah saudara-saudara kita dengan pandangan kebaikan, pandangan positif, sehingga kita tidak akan menemukan keburukan padanya. Begitu juga ketika dalam hati, dalam pandangan mata kita sudah tertanam bahwa saudara kita itu adalah buruk, kita tidak suka dengannya, maka dari sini kita hanya akan melihat keburukan pada saudara kita. Ini yang pertama yang harus dilakukan agar kita mendapatkan kemuliaan. Jadi pandangan kita kepada saudara-saudara kita harus betul-betul dihiasi dengan pandangan suka, pandangan cinta, sehingga kita hanya akan menemukan yang baik-baik saja pada saudara-saudara kita. Ikhwani fillah. Adapun bait selanjutnya mengatakan bahwa lastu bihayabin liman la yahabuni, walastu aro lil mar'i liman la yaroliya. Saya tidak akan takut kepada orang yang enggak takut kepada saya. Dan demikian pula saya tidak akan memandang kepada orang yang tidak mau memandang kepada saya. Artinya bahwa ketika kita ingin dihormati orang lain, disegani orang lain, ataupun dipandang oleh orang lain, maka kita harus memandang orang tersebut sebagaimana kita ingin dipandang olehnya. Ada hukum timbal balik. Jadi ketika kita baik kepada orang, pandangan kita pandangan yang baik, kita akan mendapatkan balasan yang baik pula daripadanya. Kemudian selanjutnya adalah wa in tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni talqani angkanaiyan. Jika engkau mendekatiku, maka kasih sayangku, cintaku akan dekat juga kepadamu. Demikian juga jika engkau menjauhiku, maka kau akan mendapatiku jauh pula darimu. Dari bait ini kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang, cinta dari orang lain, maka seharusnya kita juga mencintai kepadanya, mencintai orang tersebut sebagaimana kita ingin dicintai oleh orang tersebut.
Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan atau tidak sempurna iman seorang di antara kamu ketika ia tidak mampu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Adapun yang terakhir, ikhwani fillah, dalam bait Imam Syafi'i mengatakan, kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idza mitna asyaddu taghaniyan. Setiap dari kita akan terlepas dari kehidupan saudaranya. Apalagi ketika telah meninggal atau mati, maka kita akan benar-benar terlepas dari saudara kita. Artinya, setiap diri kita memiliki urusan masing-masing dalam rumah tangga kita. Dalam diri kita. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa memahami kita, untuk bisa mengerti kita, sebelum kita mengerti dan memahami orang lain. Terlebih nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kita hanya mengandalkan amal kita hanya mengandalkan apa yang sudah kita perbuat di dunia ini, bukan lagi kita mengandalkan orang lain. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak akan menanggung beban atau dosa orang lain. Inilah yang harus kita pegang sebagai seorang muslim. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan jiwa kita terutama, maka pandanglah yang pertama saudara kita dengan pandangan-pandangan suka, pandangan yang menyenangkan, sehingga kita hanya akan menemukan kebaikan dalam saudara kita. Jauhi oleh kita pandangan-pandangan benci, karena di situ hanya akan terkumpul sifat-sifat jelek pada saudara kita. Sayangi saudara kita sebagaimana kita ingin disayangi olehnya. Perhatikan baik-baik dalam diri kita apa yang kita inginkan, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ikhwani fillah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan akhirnya fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.